Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita kembali untuk masuk dalam bilik ketiga bulan Maret 2023 ini. Dan kali ini kita akan mengambil tema air dan kerja. Minggu ini 19 Maret gereja merayakan hari raya Santo Yusuf, suami Maria, seorang pekerja. Rabu lusa 22 Maret, dunia memperingati Hari Air Sedunia. Apa yang menarik dari dua peristiwa yang kita hadapi ini? Mari kita meneropongnya dari sudut pandang ajaran sosial gereja. Sisi negatif dari revolusi industri adalah runtuhnya harkat dan martabat manusia. Para pekerja hanya dipandang sebatas alat belaka. Upah sedemikian rendah meski keuntungan sungguh berlimpah. Kemiskinan makin parah, sementara para pemilik modal berdiri dengan gagah. Para pekerja tak terlindungi sehingga ketidakadilan semakin menjadi-jadi. Martabat manusia terkoyak hingga di mana-mana hidup menjadi terkotak-kotak. Menanggapi kondisi yang semacam ini, pada tahun 1891, Paus Leo ke-13 mengeluarkan ensiklik yang berjudul Rerum Novarum. Inilah suara lantang gereja yang menjadikan tonggak sejarah dalam keberpihakan kepada kaum buruh. Gereja tidak boleh diam terhadap situasi tata dunia yang kehilangan cinta secara nyata. Peran serta aktif yang berdaya guna mesti tercipta demi kesejahteraan bersama. Aspek kerja ini lantas ditajamkan kembali pada zaman ini oleh Paus Fransiskus dalam surat apologetiknya yang berjudul Patris Corde. Santo Yusuf, seorang tukang kayu yang jujur, dalam menghidupi keluarganya dipandang sebagai model tata nilai, martabat, dan kegembiraan di dalam mencari sepincuk nasi bagi hidup keluarganya. Kerja apapun bentuknya adalah sebuah partisipasi dalam karya keselamatan Allah yang dilakukan dengan keringat yang bercucuran, ketabahan hati, dan dipenuhi oleh iman yang matang. Dan realitas jutaan penganggur yang diperparah oleh badai pandemi COVID-19 mengingatkan gereja akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Tidak ada pribadi, tidak ada keluarga yang hidup tanpa pekerjaan. Membuka peluang agar terciptanya lapangan kerja menjadi pembawa berkah Allah sebagai penyedia ekonomi mikro adalah langkah konkret yang tak bisa ditunda oleh gereja. Di tengah persoalan yang pelik tentang kerja ini, ternyata kita juga dihadapkan oleh krisis air bersih. Jutaan para pekerja hidupnya berkaitan dengan air. Lebih daripada itu, kalau kita mau melihat kenyataan yang konkret, rupanya di tempat kita berpijak, yaitu di Jakarta ini, air bersih sebenarnya menjadi barang yang langka. Sebagai contoh dari data statistik yang kita temukan, kebutuhan Jakarta dalam setiap detiknya adalah 32.000 kubik liter air. Tetapi kapasitas untuk mendapatkan itu hanya bisa dipenuhi dalam angka
20.000 liter per detik. Kekurangannya masih 11.000 liter per detik untuk Jakarta ini. Kekurangan air bersih ini ternyata juga masih dipenuhi dengan fakta lain bahwa air di sekitar kita itu ternyata sungguh buruk. Kandungan E. coli sangat tinggi yang sedemikian mengkhawatirkan kehidupan kita. Oleh karena itu, peringatan Hari Air Sedunia ke-31 tahun ini mengambil tema mempercepat perubahan untuk mengatasi krisis air dan sanitasi. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, berdasarkan dengan fakta tentang kerja dan tentang air yang kita geluti sepanjang hari hidup kita ini, ajaran sosial gereja telah mendesak kita untuk bergerak tanpa putus asa. Hidup kita, komunitas kita yaitu gereja, mesti menjadikan dunia ini lestari dan sejahtera, berikut dengan airnya yang bersih. Semua itu menjadi tanggung jawab kita. Kita ada agar tercipta angkatan baru, yaitu dalam soal kerja dan juga tersedianya air bersih, sehingga hidup ini bisa kita lanjutkan. Hidup masa depan tergantung pada kita saat ini. Saat ini ketika kita melestarikan hidup, baik itu kerja maupun air, maka di kemudian hari generasi penerus kita, generasi yang akan datang akan bisa menikmatinya. Moga-moga dengan ini kita tidak hanya berbicara tentang ego kita untuk hidup saat ini, tapi kita berpikir untuk anak cucu kita yang hidup di masa mendatang. Semoga semua ini menjadi bagian penting dalam pergumulan kita memaknai air dan kerja. Tuhan memberkati.